Haleluya, salam berkat sukacita buat Bapak Ibu saudaraku sekalian, dan kita bertemu kembali. Dan saya berdoa biarlah sukacita, bahagia, ketentraman, ketenangan, keindahan itu selalu mewarnai setiap kehidupan kita ya saudara. Sehingga sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit kita masih bisa tertawa. Suami istri akur rukun karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kali ini kita akan mengambil sebuah tema kita adalah nubuat palsu. Ada orang yang bernubuat palsu? Oh ada saudara, kemarin saya sudah jelaskan bahwa peramal-peramal itu juga adalah nubuat-nubuatannya, nubuat palsu yang datang dari dirinya sendiri. Dan Alkitab mencatat itu bohong itu ya kan. Karena roh-roh petenung ada di sana, roh-roh ramal ada di sana, roh-roh mantra ada di sana, roh-roh penelaah ada di sana, roh-roh penyihir pun ada di sana. Oh macam-macam saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada hamba Tuhan yang menubuatkan sesuatu terus tidak terjadi gimana? Nah yaitu nubuat palsu namanya saudara. Contoh saja ya, waktu kemarin mungkin hamba-hamba Tuhan banyak di Amerika yang menghendaki Trump tetap jadi presiden gitu ya. Kan mereka berdoa dan mendoakan Trump bahwa engkau akan tetap jadi presiden, engkau akan 2 kali jadi presiden gitu ya kan. Nah ternyata saudara, ternyata dia tidak jadi lagi gitu. Yang jadi malah Joe Biden. Itu kan nubuat palsu namanya. Hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri. Wah berbahaya saudara. Karena kalau memang Tuhan nggak menghendaki ya nggak jadi saudara. Sehingga kita hanya sekedar mereka-reka yang bukan datang dari Tuhan. Nah ini hati-hati buat kita sebagai hamba Tuhan. Saudara sebagai hamba Tuhan juga harus berhati-hati bila bernubuat. Nubuat itu adalah kata-kata yang datang dari Tuhan, yang teruji lewat firman, dan akhirnya lewat waktu itu bisa dibuktikan. Tetapi bila tidak bisa dibuktikan, lah itu namanya bukan nubuat, lubuat saudara. Nah berbahaya buat kita nih. Saya bacakan ya ayatnya nih saudara ya. Ayatnya yang datang dari Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Wow, kan saudara? Nah gimana kalau begitu? Rekaan dirinya sendiri. Kira-kira. Jangan kira-kira saudara. Kalau memang kita ditetapkan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang, sekalipun mungkin itu menyakitkan, kita harus sampaikan. Bukan hanya menyenangkan orang lain, mentang-mentang kedudukannya tinggi, ya udahlah yang senang-senang saja saya nubuatkan, lu Trump, lu jadi lagi ya, lu ya akan tetap jadi presiden lu, karena Tuhan bicara sama saya. Saudara, Alkitab mencatat, kalau Tuhan tidak berbicara kepada nabi-nabi palsu itu, kalau Tuhan tidak bicara kepada hamba-hamba Tuhan palsu itu saudara, maka tidak akan terjadi. Karena nubuatannya adalah nubuatan palsu yang bukan datang dari Tuhan. Wah itu mengerikan. Dan ini tegas saudara. Karena banyak ngaku-ngaku hamba Tuhan dan bisa bernubuat tentang masa yang akan datang. Waduh saudara, kalau itu bukan datang dari Tuhan, kualat kita saudara. Makanya doa semakin sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar kita jadi orang percaya yang percaya kepada nabi-nabi palsu seperti ini. Ini tanda zaman juga loh saudara. Banyak datang nabi palsu yang hanya sekedar menyukakan hati orang-orang tertentu. Pokoknya membuat mereka itu hatinya senang pada saat dengar firman Tuhan. Enggak juga. Kalau firman Tuhan hari ini berkata bahwa kita sedang ada dalam situasi yang sulit, maka kita harus bertahan, penuh doa, penuh pujian, penuh baca firman Tuhan, dan penuh hubungan kita dekat dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Ya kita lakukan, memang faktanya sulit. Jangan berkata bahwa vaksin inilah, COVID lah, itu rekaan. Saudaraku sekalian, sampai hari ini ada banyak hamba Tuhan juga yang mati. Apakah itu merupakan sesuatu yang direkayasa? Tidak juga lah saudara.
Iblis dengan roh mautnya sedang bergentayangan untuk mencari orang-orang yang dicarinya. Kalau kita, saudaraku sekalian, dekat dengan Tuhan, baik-baik dengar firman Tuhan, semakin sungguh-sungguh dan ikuti aturan pemerintah, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, maka kita lakukan sebagai warga yang baik. Jangan bernubuat palsu kalau bukan datang dari Tuhan. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.